People balik lagi nih bersama. Seiring komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kualitas udara ibu kota, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menghadirkan armada berbasis listrik sebagai bus masa depan. Ini ditunjukkan guna mengurangi emisi karbon di sektor transportasi dan mengurangi polusi udara untuk menjadi kota berketahanan iklim yang sejalan dengan Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC report, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 50% pada 2030. Saat ini Jakarta baru mencapai 26% pengurangannya. Jakarta juga memiliki target untuk mencapai net zero emission di tahun 2050. Untuk itu Jakarta berusaha memulai sustainable mobility melalui pengintegrasian sistem transportasi dan transformasi yang efisien untuk bisa mengakomodasi jutaan perjalanan setiap hari. Elektrifikasi dalam sistem transportasi disampaikan PLT Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta, Angelina Beatrice, telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 90 tahun 2021. Ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle untuk transportasi jalan. Bus listrik Transjakarta tercatat menjadi armada berbasis listrik pertama yang hadir di Indonesia, khususnya Jakarta. Saat ini Transjakarta memiliki lintasan BRT sepanjang 237 km, non-BRT dan angkutan mikrotrans dengan jumlah armada yang besar melayani masyarakat setiap harinya. Oleh karena itu, elektrifikasi bus ini diharapkan dapat memberi dampak yang signifikan terhadap manfaat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas udara. Besarnya jumlah armada listrik yang dapat mendorong roda produksi kendaraan listrik domestik maupun komponen-komponennya sehingga dapat mendukung terbentuknya ekosistem kendaraan listrik nasional ke depan. Kehadiran bus listrik dalam layanan Transjakarta dapat menurunkan polusi suara Kehadiran bus listrik dalam layanan Transjakarta dapat menurunkan polusi suara mengingat armada bus listrik menghasilkan suara 28% lebih rendah dibandingkan kendaraan armada konvensional. Rencananya semua armada Transjakarta akan berganti menjadi armada bus baru yang bebas emisi pada tahun 2025 mendatang.
Saat ini yang sudah beroperasi armada rendah emisi yaitu rute Senen Bundaran Senayan atau 1P yang siap melayani masyarakat mulai pukul 5 pagi hingga 21.30 waktu Indonesia Barat dengan tarif reguler 3.500 sekali jalan. Kedepan semua armada akan beralih menjadi bus listrik secara bertahap. Mari menjadi saksi perubahan besar pada layanan transportasi berbasis bus. Sebagai informasi, armada bus listrik Transjakarta memiliki kapasitas baterai sebesar 324 kWh dengan jarak tempuh hingga 250 km atau 17 jam beroperasi. Satu unit armada memiliki proses pengisian daya dengan waktu yang cepat, yakni selama 1,5 jam. Sekarang sudah ada 30 bis listrik yang ada di Jakarta, namun belum beroperasi semua ya, karena dengar-dengar sih karena charging stationnya emang belum sepenuhnya dibangun, tapi rencananya bakal selain tadi Bundaran Senayan, Pasar Senen, ada Pasar Senen mana ya? Lupa aku. Tanah Abang, terus ada Blok M Ragunan, terus satu lagi ada lupa. Pokoknya nanti ditunggu aja kalau sudah beroperasi semuanya. Sekarang kalau pengen nyoba ini bis listrik dari Bundaran Senayan menuju Pasar Senen, silahkan dicoba teman-teman. Saatnya kita gerakan selain mengatasi kemacetan juga untuk ramah lingkungan pasti ya. Siap. Enggak, Bang. Enggak bisa kalau sendiri. Oke, cukup ya? Enggak, Prank suruh telepon aja deh. Sudah? Jadi Sudah ya. Oke, sudah ya. Videonya clicker dulu. Mohon maaf. Saya di mana? Ya, di Bunda. Siap. Belum lagi persiapan masih boleh di belakang muat ya ya nggak apa-apa. Oh, tipis-tipis nih hari Jumat. Thank you, Mas. Siapa itu? Cek Pak, yuk. Pakai aja Pak, aman. Dia sambil jalan ya. Dia sambil jalan. Media
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir dalam acara inaugurasi dan praskon layanan bus listrik Transjakarta. Hadirin dan tamu undangan dan rekan-rekan media, selamat datang, dan juga kepada yang terhormat DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota nyaman, huni, bebas polusi dengan mobilitas berkelanjutan. Okay. Untuk menyambut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk menyampaikan laporan pengantar inaugurasi layanan bus listrik Transjakarta. Terima kasih. Yang saya hormati Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Prabowo kita sekalian, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama mengikuti acara inaugurasi layanan bus listrik. Kami laporkan bahwa dalam inaugurasi layanan bus listrik Transjakarta pada hari ini akan diluncurkan sebanyak 30 unit bus listrik Transjakarta dan akan dioperasikan Tanah Abang Senen. Rute ketiga adalah Blok M Tanah Abang dan rute keempat adalah Ragunan Blok M. Operasional selanjutnya menuju dengan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta kiranya berkenan menandai inaugurasi ini dengan mengingatkan kepada para pemudik dan petugas bus layanan bus listrik Transjakarta. Demikian kami laporkan. Demikian kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sofri Yusof, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Berikutnya adalah statement dari Bapak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Lalu sudah peresmian Pak, memastikan bahwa setelah beroperasinya bis listrik Transjakarta. Yang saya hormati seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Ya, geser koi sama PJT gotnya. Kalau cakna biarin aja standby itu. Transjakarta, hormati Pak Komisaris. Geser ke Plaza Monas nih, yang pintu Monas yang baru sampai Jintian. Wakil Brothers dan seluruh jajaran pimpinan community dan pimpinan Majelis Kapi seluruh hadirin Di tengah-tengah hujan, peresmian. Wow, agree misting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Hari di mana kita di Jakarta meluncurkan bis listrik yang menjadi bis listrik pertama yang dilakukan oleh masyarakat. Jakarta merupakan kota yang memiliki tantangan terkait mobilitas. Ada dua masalah yang dihadapi. Satu adalah polusi udara, dua adalah kemacetan. Dua-duanya diakibatkan oleh kegiatan kendaraan bermotor yang amat tinggi. Karena itu, solusi yang ditawarkan kepada masyarakat adalah dengan memfasilitasi kendaraan umum, membangun sistem kendaraan umum yang luas dan kendaraan umum yang berbasis listrik. Jadi, persoalan pengurangan emisi karbon bisa kita lakukan, di saat yang sama pengurangan jumlah kendaraan pribadi bisa dikerjakan. Itu sebabnya kita mendorongnya pada kendaraan umum berbasis listrik. Kalau hanya kendaraan berbasis listrik, maka dia membantu mengurangi polusi udara karena tetap ada kendaraan pribadi di jalan. Yang artinya masalah kemacetan tetap menjadi tantangan. Alhamdulillah, setelah melakukan uji coba yang cukup panjang,
hari ini secara resmi 30 bis listrik digunakan untuk rute-rute Transjakarta, dan akhir tahun ini insya Allah akan ada 100 bis listrik yang akan beroperasi. Ini bagian dari fase piloting yang kita kerjakan. Mengapa Jakarta mengerjakan ini? Ini sejalan dengan laporan IPCC 2022, di mana kita semua perlu mempercepat transisi menuju net zero emission. Dan Jakarta alhamdulillah telah memasukkan rencana elektrifikasi bus dan armada Transjakarta. Jadi inisiatif ini adalah bagian dari komitmen Indonesia untuk menyumbang ikhtiar umat manusia menyelamatkan alam semesta. Mas, kalau untuk pengambilan gambarnya. Proses ini memang tidak terlihat pada wayang. Ini adalah proses kerja yang dikerjakan sangat serius dan tidak mungkin ditemukan secara seperti internasional yang bekerja bersama dengan kami di Jakarta adalah United Nations for Environment Program (UNEP). kendaraan umum, membangun sistem kendaraan umum yang luas dan kendaraan umum yang berbasis listrik. Jadi persoalan pengurangan emisi karbon bisa kita lakukan di saat yang sama. Monasnya harus kelihatan, busnya juga kelihatan.